Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita, pengaplikasian barisan dan deret geometri pada soal cerita. Nah, untuk soal yang pertama, silakan dibaca dulu. Sebuah gedung pertunjukan berisi 10 baris penonton. Baris pertama itu ada 15 kursi, baris kedua itu ada 19 kursi, baris ketiga 23 kursi, baris keempat 27 kursi. Nah, banyak kursi pada baris ke-8 adalah, coba untuk soal ini itu kalian bisa tulis dulu ya. Ini katanya ada 10 baris ya, 10 baris. Kalian bisa membayangkan seperti di bioskop. Jadi yang baris pertama ini itu ada 15 kursi. Terus baris kedua itu dia ada 19 kursi. Nanti baris ketiga itu ada 23. Terus katanya di baris keempat itu 27 kursi. Sampai nanti 10 barisan ke-10 ya. Tapi barisan ke-10. Tapi di pertanyaan ini dia nanyanya cuma barisan ke-8. Dia nanya untuk barisan ke-8 terdapat berapa buah kursi. Seperti itu ya. Nah, baik, kita tulis seperti barisan dulu. Jadi 15, 19, 23, 27 hingga 10 ya. 10 barisan, berarti ya 10 angka. Baik. Nah, untuk U1 itu dia di sini adalah 15, U2-nya 19, U3-nya itu 23, U4 adalah 27. Nah, karena dari soal ini tidak diberitahu ya, dia membentuk barisan apa? Aritmatika kah? Geometri kah? Maka kalian harus menyelidiki dulu. Pertama, yang kalian selidiki beda, karena beda kan tinggal selisih ya. Coba kalian lihat tanpa menggunakan rumus, sebenarnya kalian bisa langsung mengurangkan U2 dengan U1, U3 dengan U2, U4 dengan U berapa nih? 3 gitu. Kalau nilainya ketika kalian kurang hasilnya sama semua ya, maka jawabannya dia merupakan barisan aritmatika. Tapi kalau misalkan ada berbeda ya, berbeda maka bisa kita simpulkan dia geometri. Baik, kita cek dulu ya. Di sini berarti U2 dikurang U1. Jawabannya adalah 19 dikurang 15 berapa? 4. Sekarang kita selidiki dengan mengurangkan U3 dengan U2. U3-nya itu 23, U2-nya 19. 23 kurang 19 juga 4. Nah, 2 ini sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa dia merupakan barisan aritmatika ya. Sudah kita bisa simpulkan bahwa dia merupakan barisan aritmatika. Tapi bisa juga kalian melihat barisan tersebut. Jika angkanya terlalu jomplang perubahannya, ya terlalu berbeda, maka itu ciri dari geometri. Tapi kalau dia berubahnya signifikan aja, perubahannya tidak begitu terlihat, ya artinya tetap gitu ya, maka bisa dibilang itu merupakan barisan aritmatika. Seperti itu. Baik, nah karena kita sudah menentukan bahwa dia merupakan soal barisan aritmatika, maka coba di sini kan dia bertanya banyaknya kursi pada baris ke-8. Maka rumus apa yang kita gunakan? UN kah? SN kah? Banyak kursi berarti UN. Ciri daripada SN itu ada kata jumlah. Kalau hanya banyak kursi pada baris ke-8, berarti dia hanya menanyakan jumlah kursi yang hanya ada di baris ke-8, bukan total keseluruhan kursi dari baris pertama hingga baris ke-10, bukan. Ya, kalau hanya bertanya, jadi dipahami konteks soalnya. Kalau banyak kursi pada baris ke-8 adalah, maka dia hanya bertanya U8 ya. Jadi ingat rumus barisan aritmatika. Saya tulis di sini biar ingat. Barisan aritmatika itu kan rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Dimana dia minta U8, baris ke-8. A-nya 15 ditambah N-nya 8 kurang 1 kali B-nya tadi 4. Jadi 15 ditambah 7 kali 4.
ya. Jadi 15 tambah 28 sama dengan 43. Ya, selesai. Jadi nanti baris ke-8 kursinya ada 43 kayak gitu ya. Oke, next question. Baik, contoh soal yang kedua, sebuah peternakan ayam dapat menghasilkan 250 butir telur pada hari pertama. Pada hari berikutnya, telur yang dihasilkan meningkat secara tetap sebanyak 50 butir tiap harinya. Pada hari keberapa jumlah semua telur mencapai 14.500 butir. Ya, jadi ini perhatikan. Dia bilang di sini, ingat ya kalau ada soal dibaca dan dipahami benar-benar. Nah, 250 butir telur ya, itu dihasilkan pada hari pertama. Ya, berarti itu artinya A-nya ya. Suku pertamanya di situ adalah 250. Terus pada hari berikutnya telur yang dihasilkan meningkat secara tetap ya, meningkat secara tetap sebanyak 50 butir tiap harinya. Kalau dia bilang meningkat secara tetap ya, berarti dia adalah bedanya. Karena meningkat itu tiap harinya berarti bertambahnya telur itu 50 butir setiap harinya, bertambah. Ya, ada kata bertambah, meningkat itu sinonimnya kan ya. Jadi itu merupakan beda. Ingat, kalau misalnya saya punya nih soal 2, 4, 6, 8. Nah, 2 dengan 4 itu kan ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Jadi dia mengalami pertambahan, peningkatan dari suku sebelumnya. Tapi misalkan saya punya 25, 20, 15, terus 10 dan seterusnya. Nah, ini kan artinya sama aja dengan dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 gitu kan ya. Nah, karena dia negatif ya, hasilnya bedanya ini positif tadi, yang ini bedanya adalah negatif, maka ini mengalami penurunan. Ya, seperti itu. Pokoknya pengurangan. Jadi kalau ada kata meningkat, pengurangan, berturun. Nah, itu tuh berarti merupakan aritmatika. Baik. Jadi nanti 50 butir itu nilai dari bedanya ya. Positif 50 karena dia meningkat katanya tadi. Terus pada hari keberapakah jumlah semua telur mencapai 14.500? Kira-kira dia bertanya, enggak, sekarang saya tanya 14.500 itu merupakan apa? UNK, SNK? Ya, coba dibaca lagi sekali. Pada hari keberapakah? Kalau dia bertanya keberapakah, hari keberapakah, dia bertanya N sebenarnya. Ya, dia bertanya N. Sama seperti soal sebelumnya, suku keberapakah? 399. Nah, seperti itu. Kalau dia bertanya seperti itu, maka dia bertanya N yang menunjukkan urutannya. Ya, sedangkan kalau ini ya, kita bahas yang 14.500 lagi. 14.500 itu kira-kira apa? Nilai dari apa? UNK, SNK. Kita baca keterangannya. Pada hari keberapakah jumlah semua telur? Berarti SN. Ya, dia bertanya SN-nya di sini. Karena dia bilang jumlah semua telur mencapai 14.500. Baik. Nah, di sini kita mempunyai rumus 2 ya. Rumusnya ada 2 buah. Untuk SN aritmatika, yang pertama itu adalah N per 2 dikali berapa? 2A ditambah N kurang 1 kali B, atau SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, yang mana yang baik kita gunakan? Kalau yang kedua ini, itu syaratnya jika kalian mengetahui nilai UN-nya, tapi kita tidak tahu nilai UN-nya berapa. Berarti kita gunakan rumus yang pertama. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Ya, sekarang fokus.
SN-nya adalah 14.500. Sama dengan N-nya tetap per 2 dikali 2A, berarti 2 dikali 250 ditambah N kurang 1 kali B-nya 50. Baik. Yang N per 2 ini, itu bakalan kita pindahkan. Jadi 14.500 dikali 2 per N. Ya, 2 per N. Wait, no, you don't have to. Ini tetap sama dengan N per 2, tapi kita selesaikan ini dalam kurung dulu. Kita sederhanakan dulu. Ini jadinya 500 ditambah kali kali pelangi. Jadi 50N dikurang 50. Nah, supaya tidak ada per 2 lagi, kita kalikan semuanya dengan 2. Jadi 14.500 kita kalikan dengan 2, kita peroleh 29.000. Ya. Sama dengan, karena ini dikali 2 berarti dia coret nih, jadi sisa N. Terus yang di dalam kurung itu tidak kita kalikan 2, karena perwakilannya di sini kan kali nih. Kali, berarti cukup ya N per 2 saja yang kita kalikan dengan 2. Ya, kecuali dia tambah dan tidak di dalam kurung. Seperti ini. Baik, nah 50N kita tulis, yang ada variabelnya terlebih dahulu. 500 dikurang 50, itu nilainya sama dengan positif 450. Terus kita kali silang, jadinya 2900, 29.000 maksudnya. Ini dikalikan jadi 50N kuadrat ditambah 450N. Terus kita sederhanakan lagi dengan cara bagi semuanya dengan 50. 29.000 dibagi 50 itu kita peroleh 580. Ini 50 bagi 50. Nah, ini maksudnya nih, kalau tidak di dalam kurung seperti itu, dia bisa kita kalikan atau kita bagikan satu-satu. 50 bagi 50 habis ya, tinggal 1, sisanya N kuadrat ditambah 450 dibagi dengan 50, 9N. Baik, setelah itu kita kumpulkan, jadinya bentuknya adalah bentuk kuadrat. Jadi 580 itu kita pindahkan bersama N kuadrat plus 9N menjadi negatif 580. Dari sini kita bakalan memfaktorkan. Difaktorkan seperti ini, yaitu waktu SMP ya. Pelajaran SMP, saya pindah di sini aja. Ini waktu SMP, masih ingatkah kalian? Semoga masih ingat ya. Jadi ini kita kerjakan. N kuadrat kita taruh di sini N, di sini N. Perkalian yang hasilnya 580, negatif 580. Tapi kalau ditambah harus positif 9, itu kira-kira berapa angkanya? Nah, sistemnya kalian coba-coba aja gitu, gunakan kalkulator misalkan ya. Jadi 580 itu kita peroleh perkalian antara 20 dan 29 ya. Kalau 20 dan 29 itu ditambah atau selisihnya ya, itu dia, ini selisih. Jadi gini, kalau dia dikali hasilnya negatif, maka bukan ditambah ya. Jadi bukan 20 tambah 29 supaya dapat 9 tuh enggak, tapi selisihnya. Tapi misalkan di sini negatif dan di sini juga negatif 9 maksudnya. Nah, ada kemungkinan dia ditambah ya. Jadi karena dia di sini positif, maka kita ambil yang selisihnya. Jadi selisih supaya hasilnya 9 tapi dikali negatif 580, kita peroleh itu adalah bilangannya 20 dan 29. Nah, yang mana ini yang positif, yang mana yang negatif? Maksudnya siapa yang negatif 20kah atau positif 20kah gitu. Dengan cara gampangnya adalah melihat si 9N yang di tengahnya itu. Kalau di tengahnya itu 9 positif, maka angka yang besar itu bernilai positif dan kecil negatif seperti itu. Terus kita cari N kurang 20 sama dengan 0. Ini namanya adalah pembuat 0. Jadi N sama dengan negatif 20 pindah jadi positif 20. 0-nya seharusnya kan ditulisnya kayak gini nih. 0 ya, tetap. Terus 20-nya pindah jadi positif 20. Jadi N-nya sama dengan positif 20. Tapi kalau pengen cepet ya, kalau yang di sininya adalah 0, cepatnya adalah tinggal 29 sama dengan 0,
Maka tinggal N sama dengan negatif 29 kayak gitu, tanpa ditulis ininya. Nggak apa-apa. Berarti jawaban N-nya ada 2 ya di sini. Atau N sama dengan 20 atau N sama dengan negatif 29. Kembali ke konteks soal. Konteks soal itu adalah hari. Dia menghitung hari. N itu adalah hari. Jumlahnya ya, harinya. Maka tidak mungkin suatu hari bernilai negatif. Maka nilai N yang kita ambil itu adalah N sama dengan 20 gitu. Baik, untuk soal yang ketiga, adik menabung di sebuah bank setiap bulan. Pada bulan pertama, ia menabung Rp50.000. Pada bulan-bulan berikutnya, pada bulan berikutnya, uang yang ia tabung selalu lebih besar Rp5.000 daripada bulan sebelumnya. Berapa jumlah tabungan adik setelah setahun? Nah, sekarang perhatikan. Adik menabung di sebuah bank ya. Jadi bulan pertama. Kalau bulan pertama berarti bisa kita beri ke simbolnya adalah A atau U1-nya adalah Rp50.000. Pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ia tabung selalu lebih besar Rp5.000. Nah, kira-kira 5.000 ini rasio kah? Beda kah? Ya, ini 5.000 itu adalah bedanya. Karena dia bertambah, setiap bulannya bertambah Rp5.000 gitu. Jadi maksudnya itu adalah, misalkan bulan pertama nih dia nabung 50.000, bulan kedua dia bakalan nabung Rp55.000, bulan ketiga jadinya Rp60.000, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap bulan dia bertambah 5.000 dari tabungan sebelumnya kayak gitu. Nah, berarti Rp5.000 itu adalah bedanya. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah berapa jumlah tabungan adik setelah setahun. Baik, jadi karena dia bertanya jumlah, ada kata jumlah tabungan adik setelah setahun. Dari kalimat tersebut sebenarnya sudah bisa dipastikan artinya adalah selama 1 tahun. 1 tahun itu kan dia ada 12 bulan. Berarti dia menabung selama 12 bulan, berapa jumlah uang yang ia kumpulkan. Nah, dari kalimat itu kan seperti itu bunyinya, ya. Jadi kalian kalau ada soal cerita harus bisa menafsirkan maksud dari soal tersebut. Sehingga nanti rumus yang dipakai tidak akan salah, ya. Pokoknya ciri daripada deret itu kan dia ada kata jumlah. Kalau hanya bertanya suku ke, hari ke, seperti itu, maka dia merupakan soal UN ya. Jadi N-nya berapa? N-nya adalah yang setahun ini. Dia bertanya selama 1 tahun, berarti N-nya sama dengan 12 bulan ya. Jadi 12. Nah, karena dia jumlah SN, maka kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B ya. Kenapa tidak pakai rumus yang ada UN-nya? Karena kita tidak tahu nilai U12-nya. Pada bulan ke-12 kita tidak tahu si Adi ini menabung berapa gitu ya. Oh, ini Adi. Kita edit dulu. Wes. Baik, kita masukkan jadinya S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 50.000 ditambah N-nya 12 tadi dikurang 1 dikali B-nya adalah 5.000 sama dengan 6 dikali 2 kali 50.000 itu 100.000 ditambah 11 kali 5.000. Nah, jadinya 6 dikali 100.000 ditambah kita tulis dulu ini. Berapa? 55.000. Jadinya 6 ditambah 100 tambah 55 jadinya 155.000. Kita kali 6 sehingga diperoleh Rp930.000. Jadi kesimpulannya adalah ketika setahun jumlah tabungan Adi itu sebesar Rp930.000.